bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Hari ini kita akan membahas, mendengarkan pesan Tuhan dari Yosua 4. Nah ini tak terasa ya, nggak mungkin bagi bangsa Israel terasa ya, setelah 40 tahun pengembaraan di padang gurun, akhirnya mereka sampai nih di babak akhir dari perjalanan pengembaraan mereka gitu ya. Jadi akhirnya mereka mau memasuki tanah perjanjian nih, tapi sebelumnya ada satu tantangan, ada satu rintangan, sama saya hidup kita juga kan ya, kita udah mau dapat sesuatu, ada aja gitu ya. Nah, tapi tantangannya kali ini adalah mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Jadi kita mundur sebentar nih ke Yosua 3 ya. Nah di Yosua 3 ini ibaratnya saya mau mencoba mengilustrasikan nih, jadi kalau kayak kita nih lagi mau road trip ke Bali. Weh, seru banget ya. Nah, bangsa Israel ini berarti kira-kira nih lagi ada di Pelabuhan Ketapang ya. Lagi udah Banyuwangi, siap-siap mau menyeberangi Selat Bali. Saya udah googling ya, ternyata Selat Bali ya. Menyeberangi Selat Bali menuju Pulau Bali gitu ya, menuju Pelabuhan Gilimanuk. Tapi seperti kita yang begitu nyampe Gilimanuk kan nggak langsung nyampe Denpasar gitu ya, gitu, Kuta gitu. Tapi sama seperti kita itu juga, mereka juga nggak langsung nyampe tuh ke yang mau mereka rebut gitu ya. Jadi mereka nanti akan berkemah dulu sebelum mereka merebut, sebelum mereka mengelilingi Yeriko. Oke, nah sekarang tapi sebelum mereka melakukan tantangan itu ya, seperti biasa kayak kita di sini ya, sebelum ibadah ada briefingnya dulu nih. Jadi Tuhan nih membriefing Yosua gitu ya, dia briefing bahwa nanti ketika kalian akan menyeberangi sungai itu, nanti akan ada imam-imam yang membawa tabut perjanjian. Nah, imam-imam yang membawa itu akan berjalan di depan kalian. Ketika kaki imam itu masuk ke dalam sungai itu, maka aliran sungai terhenti. Jadi bangsa Israel bisa jalan tuh di darat, di dasar sungai yang kering itu gitu ya. Kalau dipikir-pikir ini mirip ya kayak waktu Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir juga begitu ya, membelah lautan gitu. Nah ini membelah sungai gitu. Nah ketika mereka masih kan bangsa Israel banyak ya yang ikut menyeberang. Jadi para imam itu dengan tabut perjanjian itu tetap berada di tengah-tengah gitu ya, supaya aliran air itu tetap terputus. Nah briefing yang kedua adalah Yosua harus memilih 12 orang perwakilan dari 12 suku di Israel itu. Gitu. Berbekal briefing itulah mereka menyeberangi Sungai Yordan dan sampailah kepada Yosua 4 yang akan sama-sama kita baca. Saya akan bacakan ya dari Yosua 4 ayat 4 sampai 7. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan, Allahmu, ke tengah-tengah Sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air Sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi Sungai Yordan, air Sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Amin. Oke.
Nah, liburan kemarin, liburan Lebaran kemarin, saya nih termasuk tim yang menikmati Jakarta sepi ya gitu. Tapi jadi saya di rumah, santai-santai gitu ya, beresin rumah juga. Wah pokoknya menyenangkan deh di rumah itu, gak kalah deh sama kalian yang liburan. Nah tapi kan tetap ya medsos saya jalan terus ya, jadi saya pantau terus nih siapa-siapa aja nih yang staycation, yang liburan keluar kota, keluar negeri, wah emosi. Gitu ya, nah. Ada persamaan nih di antara orang-orang yang bepergian ini ya gitu ya, itu rata-rata mereka ngambil foto ya, lagi masak tuh ya, masak jagung rebus gitu misalnya, di foto gitu ya, lagi mungkin liburan keluar kota kemana di foto gitu. Menurut saya itu kan saya tahu karena yang diupload ya gitu ya, karena gak diupload pasti lebih banyak lagi tuh di memori handphone mereka gitu, semuanya sama ya, semuanya ingin mengabadikan momen itu gitu ya, walaupun jadi nanti ketika hari-hari berat datang, maksudnya hari-hari masuk kantor gitu ya, hari-hari bekerja datang gitu, kita bisa mengingat kembali saat-saat menyenangkan itu ketika liburan dulu, nah, gitu ya. Jadi intinya itu untuk reminder kita gitu ya, betapa happy-nya saat itu gitu. Nah, Memorial Stone yang tadi mereka kumpulkan itu, jadi saya tuh ngebayangin ya, wah bangsa Israel nih, semuanya kan udah nyampe nih di seberang gitu ya. Kemudian 12 orang ini mungkin yang tadi terpilih kan bingung gitu kan, wah kita belum di briefing lagi nih suruh ngapain gitu kan. Nah mungkin mereka udah mau santai-santai, udah mau berkemah gitu ya, udah mau oke, siap berperang besok gitu. Ternyata dipanggil balik nih gitu, balik-balik gitu. Kalian harus kembali ke tengah sungai itu untuk mengambil batu-batu gitu ya, mengambil batu-batu untuk mereka bawa lagi ke tempat yang mereka berkemah itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat sebuah memorial stone gitu ya, untuk membuat tugu peringatan lah gitu, batu peringatan. Nah pastikan kayak ya udahlah oke gitu ya. Tujuannya buat apa lagi sih? Buat kalau nanti Yosua bilang ya, kalau nanti anak-anak, jadi bukan buat kita aja nih si tugu batu perjanjian itu batu peringatan itu ya, tapi juga buat anak-anak kalian nih. Jika nanti ada yang bertanya gitu ya, mungkin melihat tonggokan batu gitu, untuk apa nih? Apakah ini sebuah dekor yang membuat perkemahan kita ini semakin homey gitu kan ya? Kan enggak ya, tapi itu adalah untuk peringatan nih. Jadi ketika waktu Tuhan menuntun kita memasuki tanah perjanjian, dan kita harus menyeberangi sungai Yordan, maka sungai itu terbelah dan kita bisa berjalan di dataran yang kering. Ada maksud Tuhan untuk membuat peristiwa ini diingat. Berarti kan peristiwa ini benar-benar sesuatu yang harus dikenang ya sepanjang masa gitu. Gak hanya untuk saat itu orang Israel yang menyeberang aja ya, pasti berkesan banget ya untuk mereka yang saat itu. Tapi kan kita juga pengen mewariskan gitu ya, membagi gitu kedahsyatan Tuhan itu gak berhenti di kita aja gitu, tapi di anak-anak kita, di generasi-generasi selanjutnya gitu, di keponakan kita mungkin, di orang-orang yang kita mentorin mungkin, ya kan, kita pengen gitu membagi itu, membagi yang apa sudah kita rasakan, terlalu menggebu-gebu. Oke, jadi kalau kita perhatikan juga, batu itu kan diambil dari dasar sungai ya, pasti nggak beraturan ya bentuknya gitu. Nah begitu juga mungkin episode-episode kehidupan kita ya, tanpa kita sadari episode-episode di mana ada Tuhan di dalamnya, tapi kita sempat mikir kok kayaknya acak adut gini ya my life gitu kan ya, kayak aduh apa sih tujuannya gitu. Jadi kayak batu-batu itu juga mungkin hidup kita ya chaos gitu ya, gitu ya. Ada naik turunnya, roller coaster gitu ya. Hubungan kita dengan anak-anak juga kan pasti menghadapi fluktuasi gitu ya. Jadi misalnya kayak mungkin waktu mereka sekolah minggu, mereka wah lucu, menggemaskan gitu ya. Tapi mulai beranjak remaja nih, mungkin ada fase-fase rebel gitu ya. Fase-fase mempertanyakan kita, kenapa sih kita harus begini, mom, dad gitu misalnya kan gitu. Sedangkan ini anak di sekolah multinasional gitu ya. Gitu, nah pasti kan ada kayak gitu ya, tapi sadarkah kita bahwa itu adalah memorial stone kita yang Tuhan susun gitu loh untuk kita dalam hidup kita. Kesannya mungkin gak beraturan, tapi ya itulah peringatan bahwa ada Tuhan di setiap momen-momen hidup kita gitu. Saya dulu, gak dulu sih, ya dari dulu, tapi kan ngajar junior troops nih ya gitu. Jadi saya tuh selalu berpikir kan, harus ada anak-anak tuh harus ada icebreaker-nya gitu ya. Nih junior troops kan gak bisa kayak sekolah minggu ya yang langsung mana gitu. Kadang-kadang mereka kayak gitu nggak mau, males gitu, nah manjat-manjat apalah gitu. Nah jadi saya suka bilang ke mereka cerita dong sama Miss Yana dong gitu. Apa 3 hal yang kamu syukuri di
minggu lalu misalnya gitu. Nah namanya juga anak-anak ya, harus minggu lalu banget Miss, boleh bulan lalu nggak? Ya boleh. Gitu ya. Boleh hari ini Miss? Ya boleh juga. Miss tuh kadang-kadang bingung mau kalian apa, tapi ya oke. Boleh dong, apa yuk gitu. Nah awalnya saya cuma merasa oh itu sekedar kegiatan icebreaker aja nih saya sama mereka gitu ya, biar mereka ada moodnya lah gitu buat belajar gitu ya, ada moodnya buat dengerin gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya mempersiapkan materi ini gitu ya, oh ini juga bisa jadi memorial stone bagi mereka loh gitu. Gimana mereka mengingat, bagaimana mereka mensyukuri hal-hal kecil yang mereka tahu ada campur tangan Tuhan di dalamnya gitu loh. Setelah saya pikir-pikir, oh ya juga ya, oke saya akan teruskan latihan ini. Ketika saya mempersiapkan ini kan saya juga, saya kasih contoh nggak ya gitu ya, kasih aja deh gitu. Saya jadi flashback gitu bahwa oh begini rasanya ya kalau orang tua tuh kayak mau menceritakan kemajuan anaknya gitu ya. Jadi kayaknya pengen gitu kayak terharu sendiri. Oke, jadi salah satunya apa yang kami syukuri dari kejadian minggu lalu gitu. Satu contohnya, ya Miss aku habis karya wisata waktu itu, dia bilang gitu. Oh karya wisata, lantas gitu, enggak ada yang itu dalam hatiku. Oh ya terus gitu. Iya Miss, terus kita naik bus gitu. Oh ya, terus kita bisa pulang Miss dengan selamat Miss tanpa kecelakaan. Wah iya, oh iya juga ya gitu. Saya pikir oh iya bener. Kamu berdoa nggak sebelum mulai ini? Ya doa lah Miss gitu kan. Mereka kan suka gitu ya mas saya. Kalau saya ngasih pertanyaan yang gimana ya inilah gitu, pakailah gitu dalamnya. Gitu, saya juga jadi wah amazed sendiri gitu, saya juga jadi iya juga ya, ternyata pengalaman-pengalaman sekecil ini tuh mereka udah bisa menyadarinya gitu bahwa oh ya ini sesuatu yang patut disyukuri loh gitu, kita bisa pergi karya wisata pulang di rumah dengan selamat tanpa ada kecelakaan. Oke, nah contoh yang kedua, boleh 2 contoh ya Bapak Ibu ya, maaf saya mau ini loh, kan saya bangga nih yang saya ajar nih, jadi saya ceritain ya. Ternyata mereka bisa mensyukuri nggak hanya apa yang mereka capai gitu ya. Kalau tadi kan misalnya mereka mensyukuri, oh ya aku ini Miss, ikut lomba ini, ikut ini, itu kan mereka ya pencapaian mereka gitu ya. Tapi mereka bisa mensyukuri waktu itu mereka, salah satu dia bilang, bersyukur Miss karena ibu aku ulang tahun, dia bilang gitu. Berarti kan mereka bisa mensyukuri, wow mamaku nih bisa ulang tahun loh gitu, dan aku bisa merayakannya gitu, mamaku bisa usia yang baru gitu bersama kehadiran aku gitu. Jadi kayak wah semoga apa yang mereka syukuri ini ya gitu tuh bisa menjadi memorial stone. Mereka bisa punya pengalaman-pengalaman yang membuktikan berbagai penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Oke, amin. Oke, yang kedua, jadi memorial stone itu berbicara juga soal inheritance. Inheritance tuh adalah, kalau kita berbicara mengenai inheritance tuh berarti warisan ya. Sesuatu apa yang pengen kita warisin nih kepada anak-anak kita gitu. Dana pendidikan udah pasti ya, insurans udah pasti, apalagi harga-harga ke depan kan ya. Saya juga walaupun saya belum punya anak ya, tapi saya kan juga mendengar curhatan dari yang punya anak ya gitu ya, tentang misalnya uang sekolah yang kayaknya makin wow gitu ya. Kita pengen bahwa setelah kita nggak ada, anak-anak kita tetap terjamin gitu ya. Tapi sadar nggak sih Bapak Ibu bahwa sebenarnya remembrance itulah yang akan kita wariskan kepada generasi penerus kita gitu ya. Penyertaan bersama Tuhan itulah yang akan kita pengalaman kita bersama Tuhan itulah yang pengen kita wariskan kepada mereka ya gitu ya. Segala sesuatu yang berbentuk materi pasti akan habis ya. Mungkin kita udah tabung nih buat satu hal gitu. Ternyata ada hal lain yang lebih penting, jadi habis, kita harus mulai nabung lagi. Tapi jika pengalaman bersama Tuhan itu kan sesuatu yang gak akan habis dimakan waktu gitu ya, akan lekang selamanya gitu. Kalau bahasa sekarang tuh akan sustainable gitu ya, akan ada terus gitu. Nah kalau di Alkitab kita ada Timotius ya, yang waktu itu Paulus menuliskan bahwa Paulus melihat iman dari Lois dan Eunike, dari oma dan mamanya gitu dalam diri Timotius gitu ya. Berarti dalam diri Timotius tuh Paulus bisa melihat, wah ini nih buah-buah dari Eunike dan Lois gitu ya. Mereka bisa membesarkan Timotius menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan walaupun mungkin situasi sedang nggak ideal gitu ya di dalam rumah tangga mereka gitu. Nah sama juga nih kayak 12 orang yang tadi dipanggil itu ya, 12 orang yang tadi dipilih itu
melambangkan kita juga nih ya. Kita kan berbeda-beda gitu. Kita berbeda suku bangsa, kita suku ya, berbeda suku, berbeda kebudayaan apalagi gitu ya. Banyaklah perbedaan di antara kita nih, tapi kita sama-sama punya satu kesamaan ya. Kita mau mewariskan apa? Kita mau mewariskan iman kepada anak-anak kita. Kita mau mewariskan pengalaman-pengalaman iman kita kepada mereka. Kita mau mereka tuh tahu gitu loh bahwa dalam setiap peristiwa dalam hidup kita tuh ada Tuhan di dalamnya. Nextnya bahwa, nah dalam Ulangan 29 ayat 14-15 disebutkan bahwa, dikatakan bahwa, but you are not the only ones with whom I am making this covenant with its curses. I am making this covenant both with you who stand here today in the presence of the Lord our God, and also with the future generation who are not standing here today. Jadi remembrance kita, pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan, peringatan-peringatan kita ya bersama Tuhan tuh jangan sampai berhenti di kita aja gitu. Sayang banget karena janji Tuhan aja udah bilang bahwa itu gak hanya berlaku untuk kita, tapi berlaku untuk generasi di bawah kita, bahkan generasi yang jauh di bawah kita nanti gitu, yang mungkin kita gak akan ketemu gitu loh. Tapi apa yang kita wariskan itu akan abadi gitu, akan selalu mereka ingat dalam mungkin saat-saat sukar mereka, saat-saat mereka happy juga mereka tahu bahwa ada Tuhan di dalamnya gitu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, untuk menutup khotbah saya hari ini, your remembrance is your inheritance. Jadi remembrance kita adalah warisan kita, inheritance kita kepada generasi di bawah kita. Apa yang mau kita wariskan ke mereka? Gitu ya. Pilih secara bijak pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan, karena itulah nanti yang akan kita wariskan ke anak-anak kita, ke generasi di bawah kita, sehingga mereka juga dapat mengalami apa yang kita alami gitu ya, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup mereka.